dampak jangka pendek ke pasar kripto dan pasar keuangan global. Berita pengurangan tarif langsung berdampak pada pergerakan pasar kripto. Bitcoin mencatat apresiasi harga signifikan melampaui angka $105.000 pada 12 Mei, sementara Ethereum juga naik hingga melewati 2.500. Nah, kenaikan ini dipicu oleh meningkatnya keyakinan investor bahwa ketegangan perdagangan tidak akan berlanjut dalam waktu dekat. Menurut dari analisis teknikal, struktur pergerakan Bitcoin menunjukkan pola kenaikan yang bertahap. Nah, sentimen ini turut diperkuat oleh meningkatnya permintaan institusional, terbukti dari data masuknya dana ke ETF Bitcoin yang melebihi $2 miliar sepanjang awal bulan Mei. Selain itu, indeks ketakutan dan keserakahan di pasar kripto menunjukkan nilai 70, menandakan sentimen yang kuat di kalangan pelaku pasar. Namun, setelah menyentuh puncaknya di 105.000, Bitcoin mengalami koreksi ke bawah 102.000 atau sempat menyentuh di angka 100.000. Beberapa analis menyebutkan bahwa investor mulai mempertimbangkan rotasi aset kembali ke pasar saham setelah ketidakpastian perdagangan mulai berkurang. Hal ini mencerminkan bahwa kripto sempat menjadi alternatif ketika aset lain menghadapi tekanan. Tetapi saat stabilitas mulai pulih, dana kembali terdistribusi ke sektor lain. Nah, di sisi lain, indeks seperti S&P 500 mencatat apresiasi sebesar 3,3%, Nasdaq naik hingga 4,4%, sementara dolar Amerika menguat terhadap yen dan franc Swiss. Sedangkan emas mengalami penurunan signifikan sebesar 3% menjadi 3.225 per onsnya. Ini mencerminkan peralihan sentimen dari aset lindung nilai ke aset yang lebih berisiko. Meskipun terjadi koreksi harga, struktur makro masih mendukung keberlanjutan permintaan terhadap Bitcoin. Kombinasi antara pelonggaran kebijakan tarif dan potensi peningkatan likuiditas dari sisi fiskal ini otomatis memberikan dorongan jangka pendek untuk seluruh pasar aset digital. Ketidakpastian makro dan moneter. Meskipun saat ini sentimen pasar membaik, perlu dicermati bahwa kesepakatan antara Amerika dan China hanya berlaku selama 90 hari. Jika tidak ada kemajuan dalam negosiasi lanjutan, potensi akan kembalinya kebijakan tarif yang tinggi dapat menciptakan ketidakpastian yang baru. Situasi ini beresiko menciptakan tekanan ulang terhadap perdagangan global, termasuk aktivitas ekspor-impor serta rantai pasokan industri. Nah, selain itu, dampak dari kebijakan tarif sebelumnya sudah mulai dirasakan di sektor real Amerika Serikat. Ketergantungan yang tinggi terhadap barang impor dari China menyebabkan perlambatan distribusi dan produksi di sejumlah sektor.